Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Saat ini 6 September 2020 kita akan bersama mengadakan peribadatan minggu, pembukaan Pekan Pendidikan Kristen. Ibadah minggu ini dilaksanakan secara langsung dan secara online melalui live streaming. Persiapan batin sangatlah dibutuhkan untuk memasuki peribadatan. Oleh karena itu, marilah kita menyiapkan batin kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 21, bait pertama dan kedua, hari Minggu, hari yang mulia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Kristus. Allah Bapa sendiri yang memanggil kita persekutuan hidup orang percaya untuk beribadah kepadanya. Kasih-Nya menyatukan kita dalam peribadatan yang agung di gereja dan di rumah masing-masing. Mengikat kita dengan darah-Nya yang kudus melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Diperkenankan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, keluarga yang senantiasa dikasihi Allah. Di dalam hidup kita sehari-hari, sering kita berbuat dosa dengan tidak melakukan kehendak-Nya dan malah melanggar segala perintah-Nya. Namun di setiap hari, di setiap dosa yang kita buat, kita selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk mengakui dosa-dosa kita dan bertobat.
Pertobatannya diundang melalui panggilan hidup dalam kasih yang tercermin dalam pembacaan Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, mari bersama kita memasuki doa pengakuan dosa secara pribadi sebagai undangan untuk menghidupi kasih Tuhan. Doa pribadi dipersilakan. Amin. Doa pribadi cukup. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Setelah kita mengaku dosa-dosa kita dan bertobat, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Allah berkenan memberikan anugerah-Nya dan petunjuk untuk hidup yang baru yang berkenan baginya. Anugerah Allah dapat kita temukan melalui pembacaan Roma 3 ayat 23 sampai 24 demikian. Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Setelah kita mendapatkan anugerah dari Allah, kita diundang untuk hidup yang baru, hidup yang penuh kasih, yang senantiasa diajarkan oleh Kristus. Undangan untuk hidup dalam kasih, petunjuk hidup baru saat ini dapat kita temukan melalui pembacaan Efesus 6 ayat 1 sampai 4 demikian. Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Mari menanggapinya dengan bersalam namaste kepada masing-masing anggota keluarga dengan mengucap salam damai. Salam damai. Salam damai. Masih dengan berdiri kita pujikan pujian pengantar firman yang diambil melalui Kidung Jemaat 53, bait pertama dan kedua. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya.
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama membacakan narasi secara litani. Pendidikan, kitab suci, dan roh zaman. Sesungguhnya, berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami sering menolak Engkau. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena acap kali kami mengabaikan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami menyiakan ajaran orang tua. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami sering melepaskan didikan-Mu. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami sering menolak teguran-Mu. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami menolak akal budi dari-Mu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami sering mengabaikan pendidikan anak kami. Marilah kita mengakui kelemahan kita, karena sering mengabaikan pendidikan sebagai bagian dari tradisi penting dalam keluarga dan jemaat kita. Dan marilah kita terima firman Tuhan sebagai sarana pendidikan dan pengajaran dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Kristus, mari bersama sebelum menerima firman Tuhan, kita menaikkan terlebih dahulu doa pelayanan firman. Mari berdoa. Di dalam kasih setia-Mu ya Tuhan, kami dididik dan diajar. Di dalam kasih setia-Mu pula, Engkau memberikan teguran dan nasihat. Di dalam kasih setia-Mu pula, Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karenanya. Terlebih kami saat ini pun sangat bersyukur saat Engkau mengizinkan kami untuk bersama-sama melaksanakan peribadatan, meskipun peribadatan saat ini masih dilaksanakan secara online di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dan tetap mengajar, mendidik kami dengan kasih setia-Mu. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami hendak mendengarkan ajaran dan didikan melalui firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati agar kami dapat mengerti dengan sungguh, memahami dengan baik, dan kuatkanlah kami agar kami dapat melaksanakan dengan sepenuh hati firman yang Engkau beritakan pada saat ini. Hamba-Mu yang Kau tunjuk untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya juga Engkau berkati. Kiranya mulut dan kata-kata yang dipakai yang keluar dari mulutnya hanyalah seturut dengan kasih setia Tuhan dan kebenaran firman-Mu saja. Kami serahkan ya Tuhan
firman, pelayanan firman pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, pada saat ini kita akan membaca bacaan kita yang diambil melalui pembacaan Matius 18 ayat 15 sampai dengan yang ke-20. Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian isi firman Tuhan. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melaksanakannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Kiranya kasih setia Allah melalui kesehatan dan berkat diberikan kepada kita dengan penuh, dan kita dapat merasakannya dalam hidup hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, saat ini kita akan menggumulkan sebuah tema, merdeka belajar di tengah pandemi. Tema ini dipilih karena pada saat ini kita sedang merayakan, sedang merenungkan, merefleksikan mengenai Pekan Pendidikan Kristen. Saat ini dibuka dengan pembukaan, ibadah pembukaan tanggal 6, dan besok akan ditutup melalui ibadah penutupan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, merdeka belajar di tengah pandemi. Mungkin tema ini, berita ini menjadi tema yang sedikit banyak dapat kita refleksikan, terkhusus saat kita adalah seorang pengajar, seorang guru, seorang murid
seorang anak kuliahan, atau orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Apakah berarti orang-orang di luar dunia pendidikan tidak dapat merasakannya? Salah. Setiap orang akan merasakan yang namanya pembelajaran. Oleh karena itu kita mengenal sebuah idiom, long life education. Pembelajaran itu berlangsung seumur hidup. Tidak peduli Bapak Ibu Saudara berada di usia apapun, di usia berapapun. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, jika kita bergumul mengenai tema merdeka, belajar di tengah pandemi, mungkin beberapa dari kita saat ini senantiasa merujuk pada, wah saat ini pembelajaran itu merdeka sekali mas. Kok bisa? Karena pembelajaran bisa dilakukan di kamar, bisa dilakukan di meja makan, bisa dilakukan di meja belajar seperti biasanya, bisa dilakukan di ruangan manapun, asal tidak dilakukan di toilet Bapak Ibu Saudara. Merdeka belajar bisa kita lakukan di mana-mana saat ini. Kita bisa mengakses pembelajaran dari manapun. Ya memang, bukan karena pembelajaran kita sudah naik ke level yang sudah lebih baik. Sebenarnya tidak begitu-begitu juga. Namun karena saat ini kita dituntut oleh sebuah benda, sebuah makhluk yang hanya berukuran beberapa nanometer yang bernama COVID-19. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, inilah yang menjadi dasar, landasan kita untuk memacu diri. Wah, iki ono bab sing ngrekasani mula ayo digarap. Mari kita berkembang, menyesuaikan pengajaran, pembelajaran dan segalanya, menyesuaikan protokol pandemi COVID-19. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, ada kesukaan dan ketidaksukaan. Bagi beberapa orang, belajar di rumah itu menyenangkan. Studies from home, work from home, itu menyenangkan. Tapi lama-lama banyak anak-anak muda, anak-anak yang masih sekolah dan yang kuliah mengeluhkan, waduh mas, iki wis dudu sinau nang omah, sudah bukan belajar di rumah. Ini tugas di rumah. Semua tugas menumpuk dan sulit mengadakan pembelajaran. Itu di masa-masa awal pandemi COVID-19. Jika Bapak Ibu Saudara mengingat, di awal-awal kita sempat kesulitan, bergumul, piye carane, sampai kita menemukan cara-cara yang baik, cara-cara yang menarik untuk melakukan pembelajaran. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, apakah berarti ini akan berlangsung terus-menerus? Mari kita bergumul. Apakah pembelajaran ini akan berlangsung terus-menerus? Jika itu bagus, kenapa tidak? Yang penting pandeminya tidak berlangsung terus-menerus. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Ibu Saudara jemaat Kristus yang terkasih. Sebelum masa-masa pandemi, kita terkungkung dengan pernyataan, dengan kata-kata, sinau kuwi kudune ngene. Belajar itu harusnya begini. Pokoke nek sinau kudu ngene dan lain sebagainya.
harusnya, pokoknya, kudune mengungkung kita di dalam sebuah metode pembelajaran. Namun saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata-kata itu seakan sudah tidak bermakna. Kehilangan maknanya lagi. Jika dulu pembelajaran itu harus di rumah, harus di sekolah, harus di kampus. Jika dulu ibadah itu harus di gereja. Saat ini kita mulai berpikir ulang. Kita mulai melihat kembali kemerdekaan yang dulu mengungkung kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata-kata ini pula, kudune, pokoke, harusnya, kata-kata yang mengungkung saat kita masuk dalam tindakan pastoral, penggembalaan, pengajaran, pembelajaran. Tindakan ini mengungkung kita. Hingga akhirnya kita, wah, kudune ngene. Kudune ngono, aduh, angele. Rasanya kok susah sekali. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, banyak dari antara kita yang memposisikan diri sebagai orang yang lebih kono, orang yang lebih pandai, orang yang lebih wasis. Sering mengatakan kudune, pokoke, harusnya. Namun jika kita perhatikan di dalam pandemi ini, kita semakin belajar, Tuhan semakin melihat, memberi pengajaran kepada kita, bahwa semua orang tidak siap menghadapi pandemi. Bahwa semua orang yang lebih wasis sekalipun, yang lebih pandai sekalipun, tidak siap menghadapi itu. Sehingga saat ini kemudian pernyataan tentang kudune, harusnya dan sebagainya menjadi kabur. Menjadi sangat-sangat tidak bisa diandalkan lagi. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, bacaan kita mengajar kita dengan sungguh. Saat kita membaca mengenai Matius 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20, memang sepintas hanya berbicara mengenai pastoral, menasehati sesama saudara. Namun Bapak Ibu Saudara, sejak Tuhan Yesus hadir memperbaharui agama Yahudi, proses menasehati, proses pastoral berubah. Dari yang semula satu arah, kudune, pokoke, harusnya, menjadi proses dua arah, mendampingi. Ini kata kuncinya. Oleh karena itu, Tuhan memberitakan melalui bacaan kita, jika ada yang berbuat dosa saudaramu, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau mendapatkannya. Jika tidak, bawalah 1-2 orang lagi, agar dia menjadi saksi, agar perkara itu tidak disangsikan. Nek boten purun, jika tidak mau lagi mendengar, sampaikan soalnya ke jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, ada makna yang luar biasa melalui bacaan kita. Pada zaman dahulu saat seseorang terbukti melakukan dosa, tindak pastoral, tindak keputusan, proses menasehati yang dilakukan adalah memberitahukan kepada Sanhedrin, para tua-tua Yahudi, dan memberi punishment, hukuman. Mergo kowe ra manut, kowe kudu ngene. Mergo kowe ra manut, kowe entuk hukuman ngene. Namun Tuhan Yesus memperbarui itu. Tuhan ingin memerdekakan. Jika harus dinasehati, nasehati dulu 4 mata, 2 orang.
Jika tidak mau, bawalah 1-2 orang saksi. Jika tidak bisa lagi, bawalah ke jemaat. Jika jemaat tidak mampu, bawalah, anggaplah sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Apakah ada punishment di sana? Ya, ada. Punishmentnya adalah, hukumannya adalah saat tidak mau bertumbuh, saat tidak mau mendengar nasihat, pun ngantos mentok, maka punishmentnya ya dianggap dipandang sebagai orang yang tidak mengenal Allah, sebagai pemungut cukai. Kenapa Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih? Ini menjadi sebuah hukuman. Ya, karena hukuman yang demikian adalah hukuman yang sifatnya personal. Kita tidak bisa meminta orang lain memandang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Namun secara pribadi, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Permasalahan pribadi diselesaikan secara pribadi. Ini yang menjadi revolusi yang dilakukan oleh Kristus. Pengajaran yang merdeka. Pengajaran yang membebaskan. Tapi bukan berarti pengajaran yang bebas sebebas-bebasnya. Pengajaran yang merdeka tetap membutuhkan sebuah tanggung jawab. Dan tanggung jawab inilah yang dikehendaki Tuhan sebagai buah dari pembelajaran yang merdeka. Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, saat ini kita merdeka belajar di tengah pandemi. Bukan berarti kita seenaknya sendiri. Namun tanggung jawab sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pembelajar, sebagai murid, sebagai guru, sebagai orang-orang yang sedang belajar di tengah dunia ini, inilah yang harus dilakukan. Belajar bertanggung jawab dan belajar untuk mempertanggungjawabkan. Selamat memahami, memaknai, merefleksikan kemerdekaan belajar di tengah pandemi. Tuhan memampukan kita. Saat teduh pagi kita merenungkan sabda Tuhan. Sempurnakan selalu
jalanku, memuliakan nama-Mu. Jemaat dimohon berdiri, kita akan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dimohon untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mempersembahkan persembahan terbaik pada Tuhan sebagai wujud ucap syukur dengan mendasarkan pada bacaan Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti peribadatan di rumah masing-masing, mohon mengkoordinasikan persembahan yang dikumpulkan kepada majelis kelompok dan pepantan dalam 3 amplop, yaitu amplop P, amplop PI, dan amplop untuk Pekan Pendidikan Kristen. Selamat berpersembahan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, mari mengaturkan persembahan kita di dalam doa, persembahan, dan syafaat. Mari berdoa. Segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, Sang Guru sejati. Kepada Engkau ya Bapa, Allah yang senantiasa hadir di tengah pembelajaran kehidupan kami. Kepada Roh Kudus, Roh yang senantiasa menguatkan dan memberi semangat kepada kami untuk melaksanakan pembelajaran kehidupan dalam hidup kami hari lepas hari. Saat ini kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengasihi dan memberkati kami. Ucapan syukur kami wujudkan melalui persembahan yang kami kumpulkan saat ini. Meskipun sangat sedikit dibandingkan berkat Tuhan yang senantiasa mengalir
dalam kehidupan kami. Namun kami percaya Tuhan, bahwa melalui kasih-Mu, Engkau memberkati agar apa yang sudah kami persembahkan ini bermanfaat di dalam pelayanan kami di GKJ Wonogiri Utara. Tuhan Allah Bapa kami, kiranya Roh-Mu yang hadir dan memberkati saudara-saudara kami yang mengelola persembahan. Kiranya apa yang dikelola dapat menjadi bagian atas kerajaan Allah yang besar di muka bumi ini. Kami mohon rahmat dan kebijaksanaan-Mu turun pada saudara-saudara kami agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami mohon rahmat-Mu ya Bapa, agar turun melihat keadaan kami yang saat ini masih diliputi ketakutan, masih diliputi kekhawatiran akan pandemi COVID-19. Kami percaya Engkau senantiasa menguatkan kami, memberi keberanian bagi kami untuk melaksanakan kenormalan baru. Namun Tuhan, kami mohon rahmat-Mu turun, menaungi kesehatan kami, sehingga kami dapat lepas dari pandemi ini. Dan kami percaya bahwa pandemi ini segera Engkau angkat, tidak hanya di kota kami yang kami cintai, Kabupaten Wonogiri, namun juga di Indonesia, bahkan dari dunia ini. Berkatilah Kristus, agar kami Engkau kuatkan, agar kami dapat menjadi lebih sehat lagi menghadapi hari baru, kenormalan baru yang akan kami lakukan. Tuhan Allah Bapa kami percayakan kesehatan saudara-saudara kami, jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara. Kami percaya bahwa kami senantiasa berada di dalam tangan Sang Tabib yang sejati. Pun saat ini Tuhan, saat kami sedang merefleksikan Pekan Pendidikan Kristen, kami mohon Engkau memberkati anak-anak kami, cucu-cucu kami yang saat ini berada di bangku sekolah dan perkuliahan. Berkatilah agar pembelajaran yang mereka lakukan di masa pandemi ini menjadi pembelajaran yang merdeka, namun penuh dengan tanggung jawab. Berkatilah agar anak-anak kami tetap bisa menjaga semangat mereka dalam melaksanakan pembelajaran secara online. Berkatilah pula sekolah-sekolah, kampus-kampus, para guru, para karyawan, dan dosen-dosen agar tetap dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik, melayankan pembelajaran dengan baik meskipun secara online. Kami percaya Engkau yang menguatkan dan memampukan mereka. Kami juga mohon kasih-Mu turun atas perencanaan dan pelaksanaan penahbisan pendeta di GKJ Wonogiri Utara nantinya. Berkatilah agar panitia dan setiap orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ini dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik, dapat melaksanakannya karena Engkau mengasihi keluarga kami, keluarga GKJ Wonogiri Utara. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai pelaksanaannya. Pun kami bersyukur pada saat ini, karena Engkau telah mengabulkan doa dan permohonan kami. Terkhusus saat kami berdoa dan memohon untuk pelunasan tanah Klasis. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau hadir dan memampukan kami jemaat Tuhan untuk melunaskan tanah Klasis. Kami percaya bahwa apa yang sudah Engkau mampukan, Engkau berikan kepada kami dapat menjadi sarana
pelayanan kami lebih baik lagi bagimu di GKJ Wonogiri Utara. Berkati pula program-program, terkhusus program diakonia yang saat ini masih tetap berjalan, agar dapat berjalan dengan baik, semata-mata hanya karena kasih dan kemurahan tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan permohonan kami ke dalam tangan-Mu, sempurnakanlah dan dengarkanlah doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita berada di penghujung peribadatan kita. Marilah kita berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita menutup ibadah kita dengan memujikan Kidung Jemaat 370 bait pertama dan kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya.